Di jantung kota Kupang, berdiri 3 bangunan tua yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah. Benteng Korkondia, Gereja Kota Kupang, dan Penjara Lama. 3 tempat ini tidak sekedar bangunan, melainkan cermin bagaimana politik pernah bekerja dan bagaimana jejaknya masih terasa hingga saat ini. Benteng Concordia dibangun Belanda pada abad ke-17. Dari sinilah para penguasa kolonial mengatur perdagangan dan pertahanan, sekaligus menentukan siapa yang boleh berkuasa di timur. Benteng itu menjadi pusat kekuatan politik. Berdiam diarahkan ke laut, seolah memberi pesan bahwa siapapun yang datang harus tunduk kepada kekuasaan Belanda. Kini benteng itu tak lagi digunakan untuk perang, tapi kehadirannya tetap mengingatkan masyarakat Kota Kupang bahwa politik selalu menyisakan jejak pengaruh dan dominasi. Tidak jauh dari sana, berdirilah Gereja Kota Kupang. Gereja itu sejak lama menjadi tempat umat berkumpul, berdoa, dan mencari kekuatan iman. Namun, pada masa lalu, gereja juga menjadi sarana politik. Kolonial menggunakan agama untuk memperluas pengaruhnya. Sampai sekarang pun, politik dan gereja tetap saling bersentuhan. Saat hari raya besar, para pejabat hadir di tengah jemaat. Saat pembangunan gereja berlangsung, bantuan dari pemerintah seiring membawa aroma kepentingan. Meski begitu, gereja tetap berdiri sebagai suara moral, mengingatkan para pemimpin agar berlaku adil dan membawa kesejahteraan. Lalu ada Penjara Lama. Bangunan suram itu menyimpan cerita tentang orang-orang yang melawan kolonial, lalu dijebloskan ke dalam sel gelap. Politik pada masa itu hadir lewat represi, yang dimana siapa yang menentang, maka akan dibungkam. Penjara itu mengingatkan kita bahwa politik tidak selalu membawa damai, kadang justru menghadirkan ketakutan. Dan kini, meski penjara lama hanya tinggal kenangan, isu keadilan hukum di Kupang masih terus diperbincangkan, seolah bayangan masa lalu belum benar-benar hilang. 3 bangunan itu berdiri dalam diam, tapi masing-masing menyimpan cerita tentang politik. Dari benteng, kita belajar tentang kekuatan dan dominasi. Dari gereja, kita belajar tentang iman yang bersinggungan dengan politik. Dan dari penjara lama, kita belajar tentang hukum yang bisa dipakai sebagai alat kekuasaan. Sampai saat ini, masyarakat Kupang masih merasakan dampaknya. Politik tetap hadir dalam ruang sosial, budaya, bahkan di ruang ibadah. Namun, dari cerita ini, kita diajak untuk menjadikan politik bukan lagi alat penindasan, melainkan sarana menghadirkan keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera.